Selamat siang teman-teman dan Ibu Delima. Pada siang hari ini saya akan mewawancari Bapak Martinus Kurniawan yang berprofesi sebagai pengusaha dan desainer. Ya. Selamat siang Pak Kurniawan. Ya, baik Pak, kabarnya. Ya. Boleh saya bertanya beberapa hal kepada Bapak? Ya. Jadi bagaimana menurut jadi banyak orang berpikir kalau misalnya pekerjaan kantoran itu lebih harus diburu pada zaman ini. Kenapa Bapak memilih sebagai seorang desainer dan seorang pengusaha? Kenapa masalah itu? Iya, pada awalnya saya juga kerja kan. Oh, iya. Jadi mungkin dasar pemikirannya begini, ketika kita kerja itu semuanya dibatasi pasti karena kita punya atasan, kemudian kita dibayar dengan gaji yang tentu saja terbatas. Misalnya ketika kita jadi seorang desainer itu arah pertamanya adalah kita wirausaha supaya penghasilan kita tanpa batas. Jadi tergantung kita rajin, kemampuan kita itu akan menentukan. Saya kira pilihannya begitu ya. Dan selanjutnya sebenarnya kan semua orang berpikir terlebih dahulu sebelum memilih profesi tersebut. Nah, menurut Bapak prospek menjadi bagaimana prospek sebagai seorang desainer dan sebagai seorang pengusaha, prospeknya untuk masa depannya? Ya saya kira kalau masa depan sih sangat bagus ya. Begini, desainer itu kaitannya dengan pakaian. Pakaian itu kan kebutuhan pokok nomor 2. Jadi saya kira tiap orang pasti butuh pakaian. Ke depan itu setiap orang kalikan saja dengan sekian juta orang, semua pasti perlu gitu ya. Jadi kalau prospeknya bagaimana, saya kira tentunya sangat bagus, terbuka luas gitu. Sebagai desainer ya atau sebagai ini Ben, kalau misalnya sampai gitu kita beri di trim sih, ntar saya potong ini. Oh, potong. Gitu ya. Oh, ini terusin dulu. Kalau kita kasih tanda break dulu di situ. Ya, kendala itu kan ini. Terus Ini ya di ini masih tangan. masih. Oh iya. Dan setelah itu sebenarnya apa sih kendalanya kalau misalnya untuk bertemu dengan distributor yang lain dibikin dalam mendistribusikan dibikin produksi jadi Bapak? nggak sulit gitu. Yang paling sulit saya kira adalah menyerap keinginan pasar ya. Karena masukan ya. distributor itu sendiri dia kan nggak langsung ketemu klien gitu kan. Banyak sekali kliennya. Nah, sementara dari keseluruhan itu dia harus ambil kesimpulan arah desain itu harus kemana, gitu kan? Arah produksi barang itu harus kemana. Jadi itu yang harus yang paling sulit adalah itu. Nah, untuk model untuk Bapak sendiri gitu. Kalau misalnya untuk satu model diproduksi dalam berapa banyak? Kurang lebih di antara 2000 piece lah, kurang lebih. Oh, itu 2000 piece. Kalau misalnya untuk 2000 piece ini didistribusikannya kemana ya rata-rata? Ke luar kota atau gimana? Ya, sementara ini saya lebih fokus ke Indonesia. Jadi hampir seluruh Indonesia kita sudah masuk sebetulnya. Sumatera saja yang kita baru masuk sampai batas Lampung. Lampung atas kita belum. Ya. Tapi kalau Pulau Jawa hampir rata, kecuali Bandung sendiri maksudnya kalau saya nggak tahu persis, karena Bandung itu senangnya tembak. Jadi apa aja yang rame di luar negeri itu di Bandung rame, sedangkan saya nggak seperti itu. Masuk semua lah, Jawa, Bali, Sumatera, Madura, Kalimantan, Sulawesi, Papua. Dan apa sih strategi pemasarannya? Ya kalau sekarang karena saya banyak fokusnya desain itu di celana. Yang harus diambil itu kan toko itu terbatas punya tempat. Jadi yang pertama selain desain harus pas tempatnya. Kedua kita berebut tempat di tempat. Jadi space-nya ini yang kita perjuangkan. Begitu dapat tempat ya kita pasang counter, pasang sini kita perjuangkan. Dan kalau misalnya
sebenarnya apa sih kalau misalnya rahasianya Bapak gitu, kalau misalnya untuk menjadi sukses gitu dalam bidang usaha dalam dan desain sendiri gitu, apa gitu yang Bapak? Saya kira fokus lah ya. Satu mungkin fokus, harus tentukan kita mau di mana. Kalau kita mau jadi seorang desainer, ya kita harus fokus di sana. Cari data, semua tertuju ke arah yang sama gitu ya. Nah kemudian kita kembangin untuk apa? Apa kita mau jadi desain personal per orang, mungkin langsung sama saya, atau produk massal. Kalau produk massal ya kita harus coba serap keinginan pasar apa yang sekarang ramai. Kita itu apa? Gitu kan? Saya kira di situ. Selain ya harus ulang lagi. Saya kira nggak boleh gampang nyerah. Biasanya kan orang cenderung di awal itu nyerah. Gak mudah mulainya, tapi kalau udah terbiasa udah jalan, udah ya ulat pun ya keras. Ya. Nah, terus kalau misalnya ini fokus ke desainnya aja sih, kalau misalnya untuk seorang desainer gitu kan, kadang-kadang kita memerlukan inspirasi gitu. Nah, kan kadang-kadang ada waktu tertentu kalau misalnya inspirasinya wah kayaknya kurang gitu, itu yang biasanya dilakukan sama apa? Ya sejauh ini ya salah satunya mungkin browsingnya lihat market global punya. Kedua ya kita banyak jalan lah, banyak ke dekor, banyak ke toko-toko yang kita lihat, terus kita amati. Mungkin kadang-kadang kan nongkrong di tempat tertentu kita amati orang banyaknya cenderung kemana pakainya. Nah itu bisa jadi acuan gitu ya. Selain ya mungkin kita lihat merek-merek yang lain standarnya kurang lebih lah ya. Kalau kita habis inspirasi ya kita harus mungkin lihat masukan dari orang lain. Dan yang terakhir, kalau jadi kan sebenarnya Bapak itu sudah apa? Kita sudah lihat Bapak itu sudah mapan dalam kerjaan ini. Nah, apakah Bapak punya saran gitu untuk orang-orang yang baru terjun ke dunia ini, ke dunia desain dan ke dunia perusahaan? Ya saya kira kalau saran saya itu mungkin harus ditentukan dari awal sebelum terjun. Jadi ketika sudah terjun itu ya kesulitannya banyak, nggak bisa seseorang itu langsung sukses langsung ya. Semuanya pada diri. Nah ketika menghadapi masalah itu ya jangan nyerah. Saya kira kalau ada persoalan itu harusnya kita lebih fokus, lebih banyak belajar. Orang-orang sukses itu bagaimana alasannya, baca buku, yang ngobrol dengan orang-orang yang sudah sukses ya. Jadi faktor penggerak ya. Jangan menyerah lah, yang penting mah semua dilakukan dengan fokus. Jangan menyerah. Terima kasih Pak Matius Kurniawan. Selamat siang. Durasinya berapa menit harusnya? Ya. Demikian wawancara saya dengan Bapak Matius Kurniawan. Selamat siang semuanya. Udah penting.